Halo Gabuters, apa kabar kalian semua? Oke, di video kali ini saya bakal merangkum alur cerita film berjudul Sniper White Raven yang sangat mantap. Film ini akan menceritakan perjalanan seorang guru fisika yang terpaksa menjadi penembak jitu untuk membalaskan dendamnya. Nanti akan ada kejutan yang menarik guys, tunggu saja dan langsung kita gaskan. Di awal film kita melihat seorang wanita yang sedang menggambar sesuatu. Sebut saja namanya Mbak Sulastri. Tak lama setelah itu, Sulastri kembali ke rumahnya yang jauh dari kata mewah dan bagus guys. Sulastri sendiri ternyata memiliki seorang suami yang sedang tertidur di sana. Sebut saja dia Mas Bejo. Dengan sedikit rayuan maut, Sulastri dan Mas Bejo memulai uleu-uleu dan kita skip saja adegan tidak ramah bocil ini. Kedua pasangan ini hidup tenang di tengah lahan yang luas dan ada batu di halaman mereka yang menunjukkan bahwa Mas Bejo dan Mbak Sulastri adalah pecinta perdamaian. Perdamaian. Setelah itu Mas Bejo lanjut pergi menuju kota untuk bekerja. Sesampainya di tempat, kita tahu bahwa Bejo bekerja sebagai seorang guru yang mengajar fisika di sini guys. Saat akan bersiap mengajar, terdengar di televisi bahwa sedang terjadi konflik antara Rusia dan Ukraina di wilayah Crimea. Dan terlihatlah scene seorang sniper yang sepertinya berasal dari Rusia. Intinya saat itu memang hubungan kedua negara ini sedang tidak akur guys. Tapi Mas Bejo bukanlah orang yang memusingkan soal konflik begituan. Dia langsung menuju kelas untuk memulai mengajar fisika dengan topik soal kecepatan. Walaupun begitu, kelas yang diajar oleh Bejo jauh dari kata kondusif. Murid-muridnya nampak biasa saja dengan satu bocah nakal bernama Ivan yang berkelakuan kurang ajar kepada Bejo saat di kelas. Bahkan berani menembakkan permen karet ke papan tulis saat Ivan sedang mengajar. Walaupun begitu, Bejo sangat memahami kelakuan muridnya tersebut dan tidak marah saat Ivan melakukan hal-hal yang tidak sopan kepadanya. Namun Bejo memilih mendidik Ivan dengan cara yang berbeda agar Ivan bisa belajar dengan baik. Tapi tetap saja tidak mempan. Bahkan saat jam telah selesai, Ivan dengan berani mengatakan bahwa Bejo seharusnya pergi dari sana karena memang Bejo ini sebenarnya memiliki perbedaan identitas dengan rata-rata orang di kota itu. Ini menjawab mengapa Bejo dan Sulastri hidup di tengah hutan, bukan di pemukiman. Scene berpindah dengan wartawan yang sedang mewawancarai keluarga Bejo dan gaya hidup alamnya. Di sini diketahui bahwa Mas Bejo memang memilih hidup dengan cara ramah lingkungan bersama istrinya, tanpa listrik, tanpa HP, dan alat komunikasi lainnya. Kita juga tahu bahwa Bejo dan istrinya menganut paham pasifisme, yaitu paham yang menentang kekerasan dan perang, sehingga secara garis besar, keluarga Bejo adalah keluarga yang ingin hidup damai dan tenang. Kendati demikian, Bejo dan Sulastri memang sering mendapat perlakuan tidak mengenakan dari warga sekitar guys. Karena mereka sendiri adalah orang berdarah Ukraina dan tinggal di tengah-tengah warga Rusia, gitulah. Contohnya saja adalah scene Bejo disuruh pergi oleh Ivan. Ivan sendiri adalah orang Rusia guys. Lanjut, Bejo mengajak wartawan itu ke dalam rumah untuk menunjukkan dinamo yang mereka gunakan untuk penerangan di malam hari. Tapi lagi-lagi Bejo mendapat sikap yang kurang baik dari wartawan tersebut. Dengan suasana yang sudah tidak enak itu pun, wartawan tersebut segera meninggalkan rumah Mas Bejo dan Mbak Sulastri. Kehidupan yang dijalani pasangan ini memang keras guys. Mereka harus bertahan hidup di tengah perkonflikan antara dua negara yang membuat mereka sering terkena diskriminasi dari warga sekitar akibat perbedaan kebangsaan. Malam hari sudah larut dan kedua pasangan ini terlelap tidur untuk melanjutkan rutinitasnya esok hari. Tapi di lain sisi saat pagi tiba, terdapat sekelompok tentara yang masuk ke dalam wilayah tersebut yang notabene merupakan wilayah negara Ukraina. Saat sudah dekat, mereka melepaskan badge bendera negara mereka dan langsung menggunakan penutup kepala sehingga bisa disimpulkan mereka ingin melakukan operasi rahasia. BTW, setting film ini ada di dekat kota Donetsk, Ukraina ya guys, yang memang menjadi wilayah konflik sejak lama. Benar saja mereka menerobos batas negaranya guys. Esok hari seperti biasa, Mas Bejo akan berangkat menuju sekolah untuk mengajar. Tapi tidak seperti biasanya, dia melihat dua pria berpakaian tentara ada di jalan yang biasa dia lewati untuk ke sekolah. Nah, ada apa ini guys? Apa yang akan terjadi ya? Tapi akhirnya Bejo menyadari bahwa memang ada sesuatu yang salah. Di televisi diberitakan bahwa tensi konflik meningkat dan ada indikasi pasukan khusus Rusia telah memasuki wilayah Ukraina termasuk di tempat tinggal Mas Bejo. Nah, berarti benar guys. Dengan buru-buru Bejo pulang ke rumah karena khawatir sesuatu telah terjadi kepada istrinya. Dan Mbak Sulastri pun boom
dugaan Bejo benar. Sulastri sedang dianiaya oleh dua tentara yang Bejo lihat sebelumnya. Bejo melawan, tapi karena dia tidak memiliki senjata, dia hanya bisa melihat Sulastri digebuk dan dituduh sebagai mata-mata Ukraine. Tentara tersebut lalu masuk ke rumah Bejo untuk memeriksa kecurigaannya, tapi ya tidak ada apa-apa. Dia tidak menemukan apapun karena memang Bejo murni guru biasa dan tidak terkait apapun, guys. Saat tentara tersebut akan pergi meninggalkan rumah Bejo yang terbakar, tiba-tiba innalillahi untuk Mbak Sulastri. Mas Bejo begitu terpukul melihat istri tercintanya harus meninggal dengan cara seperti itu. Bejo yang terpuruk hanya bisa meratapi rumahnya yang dibakar dan memendam amarah kepada tentara tersebut. Esoknya dua pria bersenjata menemukan lokasi Mas Bejo dan almarhum istrinya. Ternyata dua pria itu adalah orang Ukraina yang sedang menyisir lokasi tersebut. Setelah mengetahui bahwa Bejo dan Sulastri adalah orang Ukraina juga, dua pria tersebut menyiapkan kuburan untuk almarhum Sulastri sembari Bejo melihat puing-puing rumahnya. Di sanalah dia menemukan pahatan karya istrinya dan dia simpan, guys. Tak lupa Bejo lah yang menaruh istrinya ke peristirahatan terakhirnya sembari dibantu dua pria tadi, guys. Setelah itu Bejo dibawa menuju markas tentara Ukraina karena dianggap bisa membantu. Namun komandan di sana sempat curiga bahwa Bejo adalah mata-mata Rusia sehingga menyuruh Bejo diusir dari markas mereka. Namun tiba-tiba Bejo ingin mengambil senjata dan mengatakan bahwa dia ingin menghabisi tentara yang telah membunuh istrinya. Dari sanalah sang komandan percaya bahwa Bejo adalah pria asli Ukraina. Seperti dugaan kita, Bejo tertinggal jauh secara kemampuan dari orang-orang di sana yang memang murni tentara. Sebagai seorang guru yang beralih profesi, Bejo harus belajar cepat sebelum bisa diterjunkan ke medan perang. Ditambah bahwa komandannya selalu meremehkan kemampuannya, guys. Apakah Mas Bejo mampu menjadi Raven sesungguhnya di medan perang? Kita akan tahu nanti. Hal yang menguatkan Mas Bejo tentu adalah pahatan karya sang istri yang sempat dia bawa. Di sini terlihat dirinya sangat ingin membalaskan dendam istrinya. Hari-hari Mas Bejo diisi dengan latihan fisik merintangi berbagai hambatan dan juga dia isi dengan latihan merakit senjata agar kecepatannya semakin meningkat. Di akhir sesi latihan, komandannya meminta beberapa sukarelawan yang mau diberi pelatihan menjadi sniper dikarenakan pasukan Ukraina kehabisan penembak jitu di garis depan. Beberapa orang mengajukan diri dan akhirnya Mas Bejo turut mengajukan dirinya, tetapi malah mendapat ejekan di sana. Komandannya masih tidak mempercayai kemampuan Mas Bejo dan memintanya tidak usah ikut. Untuk membuktikan dirinya, Bejo akan merakit senjata AK dalam waktu 20 detik saja dan hal ini mengejutkan seisi ruangan. Come on. Congratulations to Private Raven. Bejo langsung mendapat perhatian khusus dan dibawa menuju camp pelatihan bagi penembak jitu sebelum terjun ke medan perang. Dia mendengarkan dan mencatat dengan begitu seksama dalam sesi pelatihan tersebut. Memang nampak begitu niat untuk balas dendam, guys. Waktunya pembagian jatah senjata yang akan digunakan untuk latihan. Di sana Bejo lagi-lagi malah mendapat perlakuan berbeda. Dia malah diberi senjata SKS usang, berbanding terbalik dengan rekan-rekannya yang diberikan senjata SFD terbaru. Apakah Mas Bejo akan bertahan? Kita akan tahu nanti. Walaupun di sana dia seperti dianaktirikan, tetapi tekad Mas Bejo begitu kuat. Dia tetap bersemangat menggunakan SKS usangnya untuk latihan. Di sisi lain, Mas Bejo sebenarnya begitu pintar soal materi yang diberikan, guys. Dia bahkan bisa memperkirakan jarak tembakan yang efektif dan berbagai rumus lainnya. Mungkin karena Mas Bejo adalah seorang guru fisika, jadi soal ginian dia mengerti. Nanti kalian akan tahu mengapa komandannya di sana memberi Mas Bejo senjata yang berbeda, guys. Ada alasannya. Apa yang membuat Mas Bejo kuat adalah lagi-lagi merupakan peninggalan mendiang istrinya yang selalu dia bawa dan malam hari pun tiba. Di sesi latihan ini mereka akan menembak target dengan jarak yang berbeda. Ada yang kena, ada pula yang tidak kena. Tapi komandannya salah besar ketika menilai Bejo tidak mengenai targetnya. Bejo bahkan belum menembak katanya. Dan saat dia ditertawai oleh semua orang di sana, Bejo fokus dan... Exam isn't over. I didn't shoot. Green. +3, Raven. +3. Dengan senapan SKS usang itu, Bejo bisa mendapatkan skor paling tinggi di antara rekan-rekannya yang menggunakan senapan lebih modern. Wadidaw. Esok harinya para sniper akhirnya mendapat penghargaan dan Mas Bejo meraih first class, penghargaan tertinggi, guys. Keren banget lah, bahkan tidak ada rekannya yang mendapatkan hal itu. Dengan selesainya pelatihan mereka, para sniper ini lalu siap dikirim ke medan pertempuran.
Sementara itu, para komandan sedang menyusun strategi penyergapan di sebuah jembatan dan membutuhkan beberapa sniper untuk membantu operasi. Bejo alias nama akrabnya di sana yaitu Raven dipanggil untuk melaksanakan tugas tersebut. Padahal masih ada sniper lain. Nah, memang udah dipercaya skill Mas Bejo ini. Lanjut ke scene penyergapan. Mas Bejo dan rekan-rekannya sudah siap di posisi masing-masing. Dengan teliti, Bejo menghitung jarak dan arah angin agar tembakannya bisa tepat sasaran. Tapi saat sudah siap itulah tiba-tiba datang mobil sipil ke sana. Di saat terjadi keributan itulah Mas Bejo menunjukkan kebolehannya, guys. Have him in my sights. Semua lawan bisa dilumpuhkan dan warga sipil akhirnya terselamatkan, guys. Senior Bejo di sana bahkan memuji kemampuannya di misi pertama tersebut dan kagum terhadap dirinya. Setelah itu barulah pasukan lain datang untuk bisa membawa suplai ke markas mereka selanjutnya. Di sana Mas Bejo turut ikut membonceng guna melanjutkan operasinya. Mas Bejo masih sempat menanyakan keberadaan teman baiknya semasa pelatihan yaitu Mas Eko dan Mas Bambang. Ternyata dua rekannya itu sedang dalam tugas sehingga belum ada di sana. Bejo lantas langsung mencari tempat beristirahat sembari melihat kembali peninggalan istrinya. Pokoknya ini yang menguatkan dirinya, guys. Di lain sisi, Mas Eko dan Mas Bambang dalam misi di sebuah padang rumput yang gersang. Tapi satu hal fatal adalah mereka tidak menyadari bahwa terdapat penembak jitu musuh di wilayah tersebut dan seperti dugaan saya, Mas Eko harus tertembak dan membuatnya gugur di medan perang. Scene berpindah saat jenazah Mas Eko dibawa ke markas di mana Bejo beristirahat. Mengetahui bahwa sobat karibnya harus secepat itu meninggal membuat luka dan dendam Mas Bejo semakin memuncak. Sudahlah istrinya, sekarang teman dekatnya harus mengalami hal yang sama. Kejadian yang menimpa Mas Eko membuat komandan di sana menyadari bahwa musuh memiliki senjata canggih yang berbeda dari sebelumnya. Mereka memperkirakan bahwa apa yang dilakukan musuh adalah untuk membuat moral prajurit turun dan membuat mereka takut. Para komandan lantas menyusun strategi bagaimana menghadapi hal itu dan lagi-lagi Mas Bejo tentu saja akan ikut dalam misi Medan tersebut. Esok harinya Mas Bejo dan pasukan lainnya sudah berada di posisi di mana diperkirakan akan ada pasukan musuh datang ke sana. Sebelum musuh tiba, mereka sudah memasang perangkap peledak yang siap untuk menghentikan musuh sebelum mengetahui keberadaan mereka. Dan tak lama benar saja datang musuh ke sana. Seperti biasa Mas Bejo sudah siap menembak, tetapi dia dikejutkan bahwa salah satu prajurit musuh tersebut adalah Ivan. Ya, mantan muridnya dahulu saat bersekolah di Horlivka. Wadidaw. Tapi perintah tetaplah perintah. Mas Bejo melaksanakan kewajibannya dan mengkill seluruh pasukan musuh termasuk Ivan. Memang benar, guys, di saat perang tidak ada lagi namanya teman jika sudah ada beda pandangan. Malam harinya sebelum beristirahat, Mas Bejo dan komandannya menyempatkan saling curhat soal keluarga yang mereka tinggalkan. Ya, di tengah perang seperti itu, komandannya ternyata sangat merindukan keluarganya. Sedangkan Mas Bejo hanya bisa melihat pahatan peninggalan sang istri dahulu. Esok harinya misi kembali dilanjutkan. Sementara itu pasukan yang itu juga dalam perjalanan merangsek masuk ke wilayah Mas Bejo dan rekan-rekannya. Di sini seorang sniper Rusnya ditugaskan untuk menumbangkan sniper musuh seperti Mas Bejo dan komandannya. Mereka langsung OTW, guys. Sementara itu, Mas Bejo dan komandannya sedang mengobservasi di sebuah lokasi guna melihat kalau ada musuh. Di tengah pengintaian itulah, Mas Bejo melihat dua orang musuh yang berada di kejauhan dan ternyata mereka adalah dua pria yang dahulu membunuh istrinya, Mbak Sulastri. Wadidaw. Dengan penuh emosi, Mas Bejo meminta persetujuan untuk menembak. Walaupun itu sangat beresiko karena posisi mereka bisa diketahui musuh. Dan dengan perdebatan sengit itulah, tiba-tiba Tile. Code green. arah tembakan mereka langsung didengar oleh sniper musuh. Dan benar saja nafsu Mas Bejo untuk menembak satu orang lagi berbuah petaka. Sniper musuh akhirnya menemukan posisinya dan komandannya. Langsung saja sang komandan terkena tembakan yang melesat ke tubuhnya. Mengetahui hal tersebut, Mas Bejo lantas berusaha menyelamatkan komandannya dari lokasi tersebut. Tapi sayang seribu sayang, walaupun Mas Bejo sudah berjuang menyelamatkan sang komandan, namun nyawanya sudah tidak tertolong lagi. Akibat hal itulah Mas Bejo mendapat sanksi dan peringatan keras dari markasnya sehingga membuatnya semakin merasa bersalah. Ya gimana guys, saya kalau jadi Mas Bejo ya saya dor juga itu. Mas Bejo lalu mengantarkan jenazah sang komandan ke peristirahatan terakhirnya sebelum dibawa pergi ambulans. Setelah itu kita lagi-lagi melihat aksi para sniper ini guys. Ada dua orang sniper yang sedang memantau musuh.
BTW ini orang Rusia ya, satu di sebuah gedung dan satu lagi di tempat sampah. Dan musuh yang mereka intai tentu saja adalah Mas Bejo kebanggaan kita. Mas Bejo sendiri juga memantau di mana lokasi musuh-musuhnya dan tak lama kemudian satu orang musuh dengan ceroboh malah ingin pindah. Mas Bejo terluka karena terkena tembakan di lengan tangannya. Untung saja loh, kalau kedor kelapanya ya selesai nih film. Saat sedang berendam guna memulihkan keadaannya itulah, Mas Bejo tiba-tiba ditelepon komandannya untuk segera menuju ke Harlivka. Iya, tempat tinggal Bejo dahulu bersama Mbak Sulastri. Tentu saja ini membuat Mas Bejo kembali teringat tragedi Edan dulu. Setelah itu Bejo mempersiapkan peralatannya dan langsung menuju ke markas di kota tersebut guys. Sesampainya di lokasi sudah banyak orang yang menunggu dirinya. Ternyata para sniper dikumpulkan guna mengincar satu sniper musuh dengan kode nama Seri yang dianggap berbahaya dan brutal. Seri sendiri sudah menumbangkan banyak sniper, termasuk komandan tersayang Mas Bejo kemarin guys. Wow, dengan hal ini membuat Mas Bejo sangat membara untuk membalaskan dendamnya kepada Seri. Strategi sudah disusun rapi dan mereka semua sudah tahu harus bagaimana. Lanjut, kita sekarang berada di sebuah PLTN kayaknya ini guys. Rekan-rekan Mas Bejo sudah siap dan Mas Bejo sendiri pun ready dong. Sedangkan di lain sisi, Seri dan temannya juga sudah siap membabat Mas Bejo dan teman-temannya. Ketika Mas Bejo sudah di posisi dan akhirnya dapat mengkill sisa orang yang pernah membunuh istrinya dulu, saatnya semua rekan-rekannya bersiap memulai aksi mereka. Target sighted. Code is... Who's the one firing? Keren guys, kayaknya yang nembakin senapan mesin ini gunanya untuk mengcover agar suara tembakan sniper lain tidak terdeteksi sehingga Seri dan rekannya nggak bisa lihat. Kayaknya ya, kayaknya. Tapi sepertinya memang benar karena Seri dan kawan-kawan tidak tahu jika kelompoknya telah didor oleh grup Mas Bejo ini. Nah, saat salah satu rekan Seri akan memeriksa keadaan itulah Mas Bejo ternyata sudah sampai di dalam gedung tersebut. Waduh, ini saya ikut deg-degan ini guys, karena Mas Bejo sepertinya masih banyak pertimbangan untuk menghabisi anak buah Seri itu. Greget lah pokoknya, kenapa nggak didor aja? Tapi yang namanya juga film, nanti malah cepat selesai kan? Ini makin greget guys. Dan akhirnya posisi yang pas, Jos Gandos pun tiba. Mantap guys, dan ini granat ikut menggelundung manja menerpa rekan Seri. Wadidaw. Tapi tak lama kemudian datanglah bala bantuan yang sempat Seri minta sebelumnya, dan hal ini membuat Mas Bejo harus mengeluarkan lagi skill snipernya untuk memberangus sisa-sisa musuh yang datang. Dan inilah Mas Bejo. Mas Bejo dengan skill kerennya ditambah bantuan rekan-rekannya dari kejauhan. Seluruh bala bantuan Seri dapat dihabisi dengan mudah. Setelah itu kondisi dinyatakan clear alias aman. Mas Bejo lantas meninggalkan lokasi untuk pergi dan tujuan akhirnya adalah kembali ke rumahnya dahulu di dekat kota. Di sana dia langsung menangis karena teringat kenangan bersama Mbak Sulastri dahulu. Dengan tabah Mas Bejo berusaha untuk akhirnya ikhlas atas apa yang terjadi selama ini. Dendamnya pun sudah terbalaskan melalui perjuangan panjang. Berbulan-bulan kemudian, kita melihat Mas Bejo kembali mengemban tugas sebagai sniper di tengah musim salju yang lebat. Di sana dia harus kembali bertugas untuk mengusir musuh dari tanah airnya. Dan akhirnya film pun selesai. Mantap. Oke guys, begitu saja alur film Sniper White Raven yang keren lah ini. Jadi tahu bagaimana sniper bekerja dan bagaimana kisah haru yang harus dijalankan oleh Mas Bejo. Oke, sampai bertemu lagi guys. Gak putus.